minta saya mendesak agar kejaksaan, KPK, polisi. Menurut Anda itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Baik, silakan Bang Sanghaji. Sedikit saja. Oke, silakan pertanyaannya. Sebentar Bang. Aduh, kita ini udah capek. Ya, menarik. Silakan Bang Sanghaji. SP3 itu adalah produk Polda Metro Jaya atau produk penyidik untuk menghentikan suatu perkara pidana. Basisnya apa? Basisnya adalah pasal 24 KUHP yang baru. Ya. Kalau di pasal 103 KUHP yang lama, penghentian penyidikan berdasarkan SP3 itu cuma 3 alasannya. Ya, alasannya limitatif berdasarkan KUHP yang lama. Pertama adalah kurang bukti, kedua bukan peristiwa pidana, dan yang ketiga dihentikan karena kepentingan hukum atau karena alasan hukum. Berdasarkan pasal 24 KUHP yang baru, penghentian penyidikan diperluas oleh pembuat undang-undang. Di antaranya salah satunya adalah adanya permohonan restoratif justice, adanya daluarsa penuntutan. Nah, saya menarik ini di poin yang kedua nih. Terhadap tersangka yang sudah dilakukan penahanan harus dikeluarkan. Loh, kenapa bunyinya kok bisa seperti itu? Kan bunyinya tidak relevan. Apa yang karena para tersangka itu tidak pernah dilakukan penahanan. Kenapa ada diktum bahwa terhadap tersangka yang dilakukan penahanan harus dikeluarkan? Loh, ini produk hukum Polda Metro Jaya, itu diktum itu diktum. Harusnya menghentikan saja peristiwa perkara pidana ini, kemudian terhadap hak-hak tersangka dipulihkan gitu. Itu cukup. Kenapa harus ada kata-kata seperti itu? Wah, ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa desain produk hukum itu tidak dilakukan secara profesional. Artinya tidak dilakukan secara faktual hukum. Kita bicara faktual hukum. Ya, faktual hukum itu artinya terhadap penghentian suatu perkara pidana, maka peristiwa pidana itu harus dilihat dilakukan penahanan apa enggak terhadap tersangka. Kalau memang tidak dilakukan penahanan, ya enggak perlu ada diktum itu karena memang tidak pernah kalau masih surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Enggak pernah ada itu. Oke, saya mau dengar dari Bang Rasman. Begini, Adinda. Saya mau dengar dari Bang Rasman. Kita begini ya, kalau itu sudah menjadi sebuah redaksi yang menjadi acuan bagi semua, tidak salah kalau itu disampaikan, ya tidak ada masalah. Ditahan atau tidak ditahan tidak ada masalah. Yang paling penting bahwa penyidik melihat dasar-dasar syarat-syarat untuk restoratif justice dan diterbitkannya sebuah surat SP3 maka berlaku. SP3 dimaksud. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kan teman-teman saya ini Mas Roy, Linda Gofur dan kawan-kawan selalu mengatakan bahwa SP3-nya tidak sah. Kemudian ijazah Pak Jokowi palsu. Tersangkanya tidak sah. Kan berkali-kali saya bilang, di mana ranahnya? Di mana aslinya SP3 pun boleh dilakukan pra-peradilan. Nah, itu kita ajukan di pra-peradilan. Kita tantang tersangka tidak juga dilakukan itu gitu. Jadi kita kalau kita berdebat di ruang publik seperti ini, yang ada rakyat makin rancu. Makanya saya mendukung pernyataan Pak Jokowi kemarin. Sebentar, Pak Jokowi mengatakan, ada yang menarik. Pak Jokowi mengatakan beliau meminta agar segera kejaksaan memproses dan mem-P21 perkara ini untuk segera disidangkan di pengadilan. Ini adalah hal yang maju dari Pak Jokowi. Sehingga kami mendorong agar Kejaksaan Agung lewat Kejaksaan Tinggi DKI yang memeriksa perkara ini agar segera dilimpahkan dan bersidang di pengadilan. Sehingga bisa dilihat hasilnya. Interupsi. Kalau kecacatan formil seperti ini dibenarkan, kami tidak melihat bahwa SP3 ini tidak punya dasar hukum. Kan saya katakan punya dasar hukum. Iya, kalau ada kecacatan bawa ke pra-peradilan, Adinda. Abang baca dulu. Ketentuan tentang pra-peradilan terhadap SP3 itu hanya bisa diajukan oleh pihak yang berperkara. Tersangka ataupun pelapor. Tapi tidak punya legal standing. Begini. Jangan membenarkan suatu kesalahan prosedur hukum dengan membangun satu narasi bahwa bawa saja ke peradilan. Bawa saja ke peradilan. Penetapan tersangka keberatan nggak kalian? Gofur. Baik. Penetapan tersangka Mas Roy dan kawan-kawan kan keberatan juga. Tidak profesional. Sekarang saya tantang. Mereka tersangka kenapa tidak? Kenapa tidak dibuat laporan peradilan mereka ini gitu loh. Ini yang ditantang. Jadi gini. Profesionalisme. Gini. Saya hanya mau mengatakan begini. Dalam menerapkan kalian ya. Itu yang pertama dari mereka nih. Sebentar. Ada hal yang menarik begini. Poin yang kedua. Poinnya Bang Sanghaji. Kalau permintaan Pak Joko Widodo segera mem-P21-kan perkara ini, saya kira juga
itu menggambarkan bahwa Pak Jokowi sebagai mantan presiden tidak patuh terhadap hukum. Iya. Baik, terima kasih. Sebentar, saya akan jawab buat apa. P21 itu bagian dari proses persidangan. Jangan potong saya dulu. Bahwa Saya itu jelaskan tinggal buat apa. selangkah ke persidangan. Saya jelaskan Gitu loh, buat Dinda. abang. Supaya abang paham konsep hukumnya. Begini. Oke. Gofur, Baik. jangan ajari saya tentang konsep hukum. Yang saya mau katakan adalah, Adindaku, kalau sudah P21, Nggak gini, Bang. artinya tinggal Seorang masuk tersangka. pintu persidangan Gini. itu. Baik. Kan itu yang kita Gini, tunggu seorang sekarang. pelapor, Kalian selalu, seorang pelapor. begini. Gini. Kalian selalu menganggap kita dengarkan Pak Rasman. bahwa ketika sesuatu melemahkan kalian, maka kalian diam. Baik. Contoh. Abang saya kasih waktu Sidang dulu sistem untuk berdebat. resmi. Untuk Kalian menyampaikan gagal kan? argumentasi, silakan. Kalian nggak bersuara. Coba tadi kalau itu dibenarkan. Abang, Wah, silakan. Rame Menyampaikan setengah mata. argumentasi. Itu yang saya lihat bahwa Yang lain kedatangan ada. kalian ke DPR tadi itu hanya bahagian dari upaya mencari simpati publik. Baik. Publik sudah sangat tahu. Oke. Baik. Bang, Jangankan orang kota. kita mau tanggapi dulu terkait dengan tadi pra peradilan yang ada Ya, katakan. saya sudah bilang. Mbak, Coba aku tunggu bantah. pra Aku peradilan. bantah. Mbak, ya sebentar. Coba pra Mbak, peradilan. aku bantah ya. Oke, baik. Aku bantah dengan Silakan Pak Coba. Aku bantah dengan penalaran hukum yang logis. Iya, Oke, silakan. coba. Kewenangan menetapkan P21 itu kewenangan absolut kejaksaan. Yes. Iya. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Emang Pak Jokowi mempengaruhi? Loh, tadi bilang saya mendesak. boleh ngomong. Yang lain Mendesak dulu. Saya saja sering mendesak. Sebentar Pak Rasman. Baik Pak Rasman, sebentar. Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi Mendesak. Tidak ada yang amnesia di sini. Anda sering nggak mengatakan mendesak? Kamu bilang Kami mendesak. desak agar Polda Metro Jaya. Baik. Loh, itu Kalian sering mendesak. mengatakan itu. mendesak. Sudah Anda pengacara. Itu nggak boleh. Mendesak artinya. Kita mau bahas soal hukum. Jangan dibelok-belok. P21 Kalian itu ini tidak bisa jangan berbasis ketika pada kalian desakan melontarkan pelapor. kata-kata yang di luar kewenangan P21 kalian anggap tidak orang bisa salah. berdasarkan Pak Jokowi pada tidak salah mengatakan tekanan mendesak. Saya sering. permintaan dari Saya pelapor. minta desak. Saya mendesak agar kejaksaan, KPK, Coba. polisi. Sering. Menurut Anda itu tidak apa-apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, silakan Bang Sandi. Sedikit saja. Oke, silakan pertanyaannya. Sebentar, Bang. Aduh, Sebentar, Pak Rasman. kita ini udah capek. Baik, Mas Roy, sebentar. Mas Roy. Acara Baik. bersidang dan lain Kalau sebagainya. tidak, kita tidak bisa mendengar pertanyaannya. Silakan Mas Roy. Jelaskan kepada publik Saya bilang apa kemarin, itu iya. P21 Iya. dan basis P21 itu dari apa? Begini, Coba jelaskan begini kepada ya. publik. Oke, jadi Adinda, saya ingatkan ya. Pasalnya pasal berapa? Minggu lalu, itu bentar, ada minggu basis bentar, apa? Sebentar. Jangan diinterupsi dulu. Jangan diinterupsi dulu. Silakan. Gofur ini nonton. Silakan Bang Rasman jawab. Ini juga. Adindaku. Anda ingin Anda membantah tidak usah. argumentasi saya. Anda tidak Anda usah harus merasa bantah dengan argumentasi paling ilmiah. pintar, Anda paling sebentar. hebat. Kita ini bodoh Sebentar, semua. sebentar, Mas Dengar, Roy. saya Mas jelasin ya. Haji, sebentar. Dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu. Itu adalah ketika dinyatakan berkas perkara lengkap. Lengkap Oke, secara apa? jelas ya. Lengkap secara Secara apa? administratif. Baik. Secara administratif. Baik, kita akan dengar. Dengarin. Baik. Allah. Apa-apa? Setelah itu, dengarin. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bang Andi Azwar setelah ini. Kalau dinyatakan sudah lengkap Mana pasal semuanya, berapa, bukti barulah berapa? masuk tahapan P21 Baik, oke, tahap 2. Baik, abang-abang Oke. narasumber, Ada pemirsa di tengah perdebatan yang panas, sesuatu yang ademin diri dengan minum air mineral alami yang 100% murni, yang dingin tanpa didinginkan. Kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah di instruksi. Anda saya minta stop bicara.